Nutfah 40 hari sebagai alaqah, 40 hari kemudian sebagai mudghah. Total 120 hari, 4 bulan. Lalu ditiupkan ruh, sekaligus ditentukan rezekinya. Ya kan? Ya asli lah, mau kita mikirin rezeki sampai mengganggu kita nggak jadi hijrah lagi karena takut rezeki, mau mikir sampai otak ngebul, mau kabel kebakar misalkan ya. Tapi asli dah, waktu otak kita belum jadi udah ada ngaturin rezeki mah. Ya. Ingat dengan ini bukan berarti jadi pasrah santai-santai nggak ngapa-ngapain, tetap silakan para sahabat terdahulu, para ulama terdahulu juga banyak yang pada kaya. Cuman bedanya mereka itu 10 sahabat yang dijamin surganya. Apakah setelah Nabi bersabda 10 nama mereka, 10 orang ini malah makin kendor ibadahnya? Oh enggak, makin gila-gilaan, makin pol-polan. Ya. Kita mungkin kebayang ya, misalkan ya karyawan yang akan lolos dari PHK lah misalkan ya. 10 orang ini akan lolos, mungkin kita bisa jadi agak kendor. Yang belum si tanda tanya nasibnya biasanya lebih getol. Ini mereka yang dijamin surganya. Atau misalkan kayak Allah sudah jaminkan rezekinya kepada setiap makhluk. Apakah jadi nyantai gitu Abdurrahman bin Auf berbisnisnya? Enggak. Tetap totalitas ya. Sehingga paling mungkin selanjutnya akan timbul pertanyaan, kok kalau semua hal Allah yang nentuin, ngapain nanti kita capek-capek? Ini kita nyari duit nih, yang nentuin akhirnya akhir bulan ini kita ada umur buat gajian, perusahaan ini ekonominya lancar sehingga akhirnya bisa gaji nggak ada yang ditahan, atau kita ngasih hadiah ke anak kita yang bolak-balikin hati anak kita dia bisa senang atau malah jadi marah. Dokter yang nyembuhin kan aslinya Allah bukan dokternya. Mau sakitnya separah gimana kata Allah sembuh mah sembuh. Mau kata Allah nggak sembuh dokternya sebanyak apapun mati mah mati. Ya. Dia ditanya misalkan, buat apa tuh kita ikhtiar? Buat apa tuh dokter ke IGD? Kalau yang nentuin semuanya juga Allah. Buat apa kita capek-capek ini tiap hari kerja ke sini? Kalau yang nentuin juga Allah. Ya, kita selama ini berikhtiar ternyata tujuannya yang paling utama adalah untuk agar jadi amal soleh. Penting jadi amal. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, yang artinya semua orang adalah tamu, semua yang kita punya adalah titipan. Semua tamu pasti akan pergi, gak mungkin nginep selamanya. Semua titipan pasti harus dikembaliin, kita suka tidak suka pasti tetap bukan punya kita. Setelah semuanya ini udah lewat, berlalu, terus apa gitu yang tersisa buat kita? Kalau gak jadi amal. Bandingin, seumur hidup, ada orang yang misalkan seumur hidup, dia dari lahir sampai sekarang, seluruh keinginannya selalu dikabul sama Allah. Jangankan ge nggak doa, ngangkat tangan, baru ge ngelamun udah langsung dikabul sama Allah. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh, jadi pahala yang Allah terima. Berarti punten, meninggal bawa bekal apa? Capek doang bak-bak di dunia, kejungkir balik. Beneran jadi kaya, jadi viral beneran viral. Tapi bukan itu yang nentuin orang ke surga atau enggak. Walaupun dapat yang dia kejar. Atau orang yang kedua nih, dibalik. Seumur hidup lebih sering doanya nggak dikabul. Tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan, bahkan ada orang yang tiap hembusan nafasnya jadi amal soleh karena selalu zikrullah. Punten bisa jadi meninggal dia yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia teh dia yang dijahatin orang, dia yang difitnah, dia yang dipecat. Nah, kenapa orang akhirnya masih gampang lagi stres, menderita lagi? Ya kan saya nolongin dia tapi dia malah jahat. Oh berarti yang diharapkan mungkin belum jadi amal. Ngarepinnya dia balas budi. Pas dia nggak balas budi, wajar stres. Tapi kan saya udah banyak ngasih kado hadiah ke kamu. Dia tidak balas mencintai. Ya sadar berarti. Oh tujuannya. Ya pokoknya selagi tujuannya masih belum jadi amal. Belum jadi apa yang Allah ridho. Gimana weh. Pasti stres. Membenarkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Kalau kita masih gampang mengeluh, dua katanya alasannya. Satu, karena kita membaguskan dunianya. Dan dua, kita menghancurkan akhiratnya. Maksudnya gimana contohnya? Misal rumah kita di ujung jalan tuh di pojok. Untuk nyampe ke rumah itu kita harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Kasih karpet empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot yang indah, tanaman hias. Tapi rumahnya bobrok, pintu bolong, kaca pecah, tembok retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Pengennya tetap di rumah. Nah kita teh lagi di jembatan nih ceritanya. Nama jembatannya dunia. Suka tidak suka, mau tidak mau, kudu pulang tuh ke sana. Terus kalau kita bagusinnya cuman jembatannya aja, ya pantesan stres katanya menderita. Karena kita berarti sedang membangun-bangun sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Ya, pantesan stres ya. Bak-bak sana sini buat sesuatu yang ditinggali, jadi kepikiran wae. Tapi ingat sekali lagi, bukan nggak boleh nggak punya. Ya. Mangga silakan, mudah-mudahan semuanya jadi kaya, tapi kayaknya jadi kebaikan. Ya, dan aslinya kan semuanya masih ujian ya. Istri misalkan di WA sama suaminya, is istri, ya. Ono opo suami, jangan salah paham dulu ya, suami maksudnya ya. Is uang belanja dinaikin ya 20 juta misalkan. 20 juta teh per minggu. Masya Allah. Senang bu? Lemas banget ya. Senang tidak? Masya Allah ya. Emang kadang menyenengin ibu-ibu tuh dikasih khayalan pun cukup bagi mereka ya. Masya Allah ya. Makanya suka drama ya. Masya Allah. Bu, uang belanja naik, nikmat bukan? Bukan. Ujian. Yang tadi disebut ya. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak. Tidak ada orang pengen maksiat, bisa nggak jadi itu gara-gara nggak punya duit. Berarti bisa jadi nggak punya duitnya dia teh pertolongan, jadi nggak bisa maksiat. Ya. Kalau setelah punya duit yang tadinya nggak pernah maksiat jadi maksiat, tuh demi Allah musibah itu duitnya. Ya. Sama laki-lakinya juga naik jabatan di WA sama bosnya ya, one karyawan. Ya. Ada apa tur? Direktur. Ya. Besok kamu saya naikkan jabatannya ya. Wih, jadi apa Pak? Kamu besok saya naikkan jadi atasan saya. Naikin orang ke atas dirinya ya, agak kagok juga. Perasaan Bapak udah paling tinggi Pak. Pak, naik jabatan nikmat nggak Pak? Ujian ya. Kalau bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah, bismillah. Dia terapin peraturan misalkan. Gaji kalian dipotong yang muslim, yang gajinya di atas ini, di atas nisab, potong 2,5% untuk bayar zakat. Coba yang ngingetin sesama karyawan, bro, zakat yuk, cuma 2,5% kok. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Hah? Tapi kalau yang ngomong atasannya, ya udahlah bos, oke siap ya. Beneran ya, teman korupsi, kita udah ingetin dia masih korupsi teman kerja, ya. Insya Allah nggak ikut kena dosanya. Nah, kita udah ngelakuin berbagai macam cara soalnya agar dia nggak jadi. Tapi kalau atasan yang dia tahu karyawannya ada kezoliman dan dia tahu dia punya power untuk mencegah kezoliman tersebut, tapi dia tidak lakukan, demi Allah akan ikut dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi ya, repot ya. Tapi ya bukan berarti nggak boleh punya, mangga silakan. Yang kaya-kaya supaya bisa berangkatin orang tuanya haji, amin. Ya Allah, bisa bangun masjid sebanyak-banyaknya, mangga. Ya, yang punya ilmu terus tambah sempurna hafalannya, tambah sempurna kecerdasannya, cara mengambil hikmahnya biar supaya jadi makin manfaat bagi orang-orang, mangga lah. Bukan berarti nggak boleh punya, tapi semuanya jadi kebaikan. Ulama terdahulu banyak yang kaya. Imam Sufyan Ats-Tsauri kaya, ya, rahimahullah. Tapi pas ditanya, kenapa engkau kaya? Ditanya oleh orang yang belum paham. Karena yang dia tahu orang ulama tuh harusnya sederhana-sederhana aja. Tapi kok engkau kaya banget? Ketika ditanya, jawabannya, aku kaya agar tidak bergantung kepada pemerintah dan kepada manusia. Kadang ya kita tahu ya, ada beberapa tempat yang ada kerusakan akidah, dikasih sembako mau pindah agama. Ya.
Tapi ada juga yang malah jadi main-mainin. Pas lagi datangnya, ayo kasih ini, dia ikut pindah agama. Datang lagi agama yang lain, dikasih sembako lagi, dia pindah lagi. Yang gitu juga ada. Ya. Tapi ya, itulah ya. Semoga akhirnya sesegera mungkin kita mengejar Allah. Karena hanya dengan mengejar Allah lah, bismillah, segala hal insya Allah semuanya jadi baik. Bukan insya Allah, bismillah, pasti jadi baik semuanya. Yang masih rugi, yang ngejarnya bukan sesuatu yang di sisi Allah, rugi dia terus. Ya. Karena mustahil seumur hidup segala hal terjadi sesuai keinginan kita. Tapi jam berapa? 5 menit lagi. 5 menitnya tanya jawab atau gimana? Hah? Hah? Baik, penutupnya. Baik, istilah ya. Ini satu kaidah yang kami tanamkan pada diri masing-masing dan juga mudah-mudahan semuanya juga bisa menanamkan di hati. Kalau ingin semuanya baik-baik saja, semuanya tidak ada ruginya, maka melihat segala sesuatunya dengan kacamata iman. Karena bagi orang beriman itu tidak ada yang tidak baik. Baik semuanya kalau udah pakai kacamata iman. Tapi kalau ditanya, apa sih yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Oh bentuknya motor hilang, oh bentuknya dicaci orang. Tapi kalau gara-gara itu tambah banyak sujudnya, bismillah, bisa jadi itu jalan kebaikan. Aib kebuka sampai viral, gara-gara itu jadi tobat. Udah pertolongan we dari Allah. Karena kadang kalau nggak digituin nggak tobat-tobat. Ya, yang punten yang kalah dari judi, punten pertolongan itu juga. Lumayan satu gugurin dosa, dua jadi bisa berhenti. Coba menang melulu, boro-boro berhenti. Ya. Jadi kadang kalau pengen selalu semuanya selalu jadi nikmat, lihat semuanya pakai kacamata iman. Dan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang dipikirin dan yang dilihat bukan aku suka atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Yang dipikirin bukan aku seneng gak nerimanya, tapi gimana caranya gara-gara ini, gara-gara naik jabatan ini, gara-gara viral ini, gara-gara dipuji orang ini, aku jadi tambah disukain sama Allah. Jadi patokannya gitu ya, karena sekali lagi penderitaan itu aslinya sesederhana karena kita meletakkan bahagianya pada yang kita suka, bukan pada yang Allah suka. Pasti stres terus ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada manfaat dari yang disampaikan ini. Tolong dikoreksi, tolong dinasehati jika ada kekurangan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini. Kembalikan dulu pada betul. Iya, pokoknya bukan Ustadz. Kongko biasa kan jualan handphone. Berarti ini ngaji ya. Insya Allah sudah soleha semualah insya Allah. Atau ibu-ibu mau tanya jawab atau foto-foto bu? Baik, istilah. Ya, istilah tahapan selanjutnya biasanya setelah hijrah, awalnya orang nyari Allah dengan berbagai macam alasannya. Ada yang karena diputusin pacar yang muda-muda, ada yang dipecat, ada yang dikhianatin orang, ada yang usahanya ditipu, terserah lah apa aja, macam-macam. Dan awalnya biasanya mungkin sesederhana, saya mah pengen tenang dulu. Nah, emang biasanya setelah akhirnya ketenangan itu didapat, iman makin bertambah, pasti ujung-ujungnya pengen berusaha jadi manfaat bagi orang. Itu emang sudah alurnya memang seperti itu ya. Makin tinggi keimanan, makin pengen jadi kebaikan untuk orang. Pertanyaan hidupnya sudah berubah dari yang tanya bertanya apa aku bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Terus menerus seperti itu. Dan untuk ngejaganya, salah satu hal yang bisa kita gunakan di situ akal kita bisa bermain. Kalaupun kita tergoda untuk kembali kepada kehidupan yang lama,
Kita bisa renungkan dan berpikir, kalau memang kehidupan kita dulu sebelum hijrah, sebelum taubat sudah jadi kehidupan yang baik, bagus, dan juga Allah ridho, dan juga memang pilihan terbaik untuk kita, ngapain kita kepikiran taubat? Orang bisa sampai kepikiran pengen taubat, pengen hijrah kan karena ada mentok yang membuat dia sadar, iya ya saya mau sampai kapan hidup kayak gini. Kalau emang itu udah jadi kehidupan yang baik, ngapain pikiran tobat? Ya satu-satunya jenis orang yang gak pernah menyesali jalan yang telah dia pilih, tadi orang yang telah udah ngejar Allah aja. Karena sepanjang perjalanan ini nemuin yang kayak masih stres ada, yang punya jabatan masih curi dari rakyatnya ada, yang pasangannya udah cantik masih selingkuh ada, dan yang lain-lain. Yang nggak pernah ditemuin justru adalah orang yang udah bener-bener jadi soleh asli, nemuin Allah dalam hatinya, bismillah. Terus dia nyesel, saya sampai kapan ya hidup tenang kayak gini? Kayaknya enakan diazab deh. Nggak ada. Ya. Meskipun kata orang kok hidup dia setelah ninggalin perusahaan itu, setelah ninggalin riba, setelah ninggalin judi, setelah ninggalin apa kok perasaan hidup dia tambah berat. Enggak, tapi kata dia begitu tenang aja. Nggak pernah nyesal, nggak pernah disesali. Ketika sudah benar ya, di hatinya benar-benar lillahi ta'ala seluruhnya. Maka itu bisa kita pikirin ya. Anggaplah kita balik lagi, ya udah rindu dengan maksiat yang lama, bolak-balik. Kalaupun kita balik lagi, aku yakin pasti aja akan mentok lagi dan akan nyari Allah lagi. Pertanyaannya, kalau ujung-ujungnya bakal nyari Allah lagi, yang ngapain bolak-balik? Mending pas balik lagi masih ada umur. Kalau nggak ada, repot. Ya. Jadi ya udah ya, tetap mudah-mudahan kafah dan di jalan Islam. Kalau untuk selanjutnya biar tambah istiqomah, guru kami beda-beda ngejawabnya. Ada yang katanya harus dengan ilmunya tahu fadilah amalan tersebut apa keutamaannya. Kalau ditinggalin kerugian saya apa, akhirnya dia bisa ada yang termotivasi dengan itu. Tapi kalau diri pribadi, ada yang paling efek itu adalah dengan ingat dosa sendiri. Dalam kalian pas lagi pengen futur dikasih waswas syaitan, yang lain nggak segitunya kok ibadahnya misalkan. Harus bisa berani jawab, mereka nggak segitunya ibadah, zuhur 2:30, asar 5:30, ya seumur hidup nggak pernah duha dan tahajud, bisa ke surga? Insya Allah bisa, karena saya tahu dia nggak pernah punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang layak Allah matikan waktu masih di Thailand ini, terus malah Allah izinkan ketemu dengan bapak ibu yang solih-solihah, dipertemukan dengan para guru, diizinkan ngaji. Terus diri ini nggak mau ngelakuin lebih banyak gitu daripada yang lain, nggak mau ngapalin lebih banyak, belajar lebih banyak. Jadi berarti terus ke surganya pakai modal apa? Kan utangnya lebih banyak daripada orang. Terus masa ngebayarnya nggak mau lebih bak-bak? Jadi kayak ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Sedangkan saya sendiri nggak suka sama orang yang nggak tahu diri. Maka saya tidak rela membiarkan diri ini jadi makhluk yang nggak tahu diri di hadapan Allah. Jadi pengen, udah nanti lagi aja. Jangan futur lagi dulu. Bismillah. Karena selama ini kan Koko udah tobat kok, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Kalau udah mah enak sekali, tapi karena nggak tahu, ya Allah, sejauh ini ngaji nggak tahu yang mana diterima. Seumur hidup udah sholat, nggak tahu sholat yang mana yang diterima. Giliran maksiat pasti kecatat, malaikatnya nggak mungkin ketiduran. Giliran beramal soleh belum tentu keterima, kan repot jadi manusia teh. Ya, untung kabar baiknya masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Ya, bismillah ya, semoga dengan kita banyak mengingat itu bismillah, mudah-mudahan tambah terus termotivasi istiqomah di jalan Allah. Wisata rohani jangan lupa, ke kuburan misalnya, melihat ya Allah dia dulu lebih kaya, dia juga pernah ke Bandung rumah kanker Indonesia yang Baya atau rumah Sida Al-Fatih yang di Bandung, itu sama anak-anak yang ya kata dokter umur saya 6 bulan lagi. Ada lagi yang umurnya belum 3 tahun sudah botak dan penuh jahitan karena ada tumor di kepalanya, harus dijahit, ditanamin selang di kepala. Tapi bisa mereka tuh yang ngajak bahagia, ngajak main, ngajak ketawa. Seketika datang ke tempat kayak gitu tuh langsung jadi receh masalah kita. Jadi malu dengan mereka. Itu amat sangat menghidupkan hati daripada lingkungan yang lu mobil lu nggak ganti-ganti, lu rumah ya, berarti nggak boleh punya sekali lagi. Tapi kalau terlena sampai bikin hati jadi mati, nah gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita yang tidak itu kadang kita cuma berpikir kita sudah baik nih untuk meningkatkan kata itu pikiran juga ya. Untuk setiap tangga itu pikiran juga ya. Jadi ini juga motivasi buat kami sendiri untuk bisa terus untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita. Tadi satu poin bukan karena amal ibadah ya, karena rahmat kita. Itu mudah-mudahan teman-teman ini bisa ambil hikmah dari acara ini dan insya Allah kita akan terus mencari pusat-pusat ya untuk bisa sharing di acara bicara dan pertandingan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan terima kasih Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Terimalah amal salih kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridha-Mu saja ya Allah. Dan terimalah taubat kami, terimalah amal kami. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Kumpulkan kami tidak hanya di masjid ini tapi juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih, solihah, yang hafidhah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin, tolong dikoreksi dan dinasihati jika ada kesalahan, dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustaz.